Pada pukul 17.40 waktu Iran pada tanggal 21 Juni 2025, sebuah bongkahan logam padat dan muatan peledak dengan berat sekitar 15 ton menghantam tanah Iran dengan kecepatan hampir 700 mil per jam. Dalam waktu kurang dari 1 menit, hulu ledak raksasa yang dikenal sebagai GBU-7 Massive Ordnance Penetrator (MOP) akan menembus hingga 200 kaki lapisan beton bertulang dan batu granit, menembus jauh ke bawah tanah menuju target yang paling dilindungi di Iran, fasilitas pengayaan nuklir Fordow. Kompleks ini begitu dalam dan kokoh sehingga sebagian besar senjata konvensional akan seperti petasan baginya. Namun malam itu, Fordow akan mengetahui mengapa negara yang merancang bom ini tidak memiliki asuransi kesehatan universal. Bagaimana senjata luar biasa ini sampai di sana adalah hasil dari sebuah operasi militer yang begitu teliti dan rumit, mungkin yang paling luar biasa dalam 2 dekade terakhir. Sekitar 18 jam sebelum ledakan itu terjadi, di pangkalan udara Whiteman di Missouri, para teknisi bekerja tanpa henti di sekitar salah satu pesawat paling mahal dan langka yang pernah dibangun, B-2 Spirit. Hanya ada 19 unit operasional, masing-masing berharga lebih dari 2 miliar dolar, lebih mahal dari emas jika dibandingkan dengan beratnya. Malam itu, senjata GBU-57 dipasang di peluncur internal pesawat. Tangki bahan bakar eksternal diisi penuh dengan lebih dari 180.000 pon bahan bakar jet JPOSA. Radar APQ-180, satu pesawat pengebom disetel ke modis siluman total. Tepat pukul 0.01 waktu setempat, tanggal 21 Juni, B-2 pertama meluncur di sepanjang landasan pacu, sepanjang 12.400 kaki. Keempat mesin General Electric F-118 mendorong raksasa senyap itu ke udara, membawa total bobot hingga lebih dari 330.000 pon. Para pilot mempertahankan profil lepas landas yang landai untuk menghindari deteksi inframerah, bahkan oleh satelit sekutu. Tapi tidak semua B-2 itu menuju Iran. 7 terbang ke arah timur tengah, sementara sisanya menuju arah berlawanan, Samudra Pasifik. Taktik pengalihan ini sederhana namun sangat efektif. Satelit militer Rusia dan Tiongkok akan mencatat keberangkatan menuju Pasifik dan menafsirkan pergerakan sebagai manuver ke Guam, memicu kebingungan dan menyesatkan pengamat asing. Sementara itu, misi sesungguhnya bergerak dalam bayang-bayang malam menuju target di Iran. Tantangan sejati muncul saat melintasi Atlantik. Dengan jangkauan operasional sekitar 6.000 mil laut, B-2 masih butuh pengisian bahan bakar udara untuk menyelesaikan perjalanan pulang pergi ke Iran yang jaraknya hampir 14.000 mil. Pengisian bahan bakar pertama dilakukan sekitar pukul 4 pagi di atas Atlantik Tengah. Proses ini sangat rumit, menyambungkan pesawat pada ketinggian tinggi di tengah malam dengan kecepatan hampir 400 knot, membutuhkan keterampilan luar biasa. Bayangkan mencoba memasukkan benang ke lubang jarum saat menunggang banteng di ruangan gelap. Operator boom dari tanker KC-135 memperpanjang lengan pengisian, sementara pilot B-2 menjaga posisi presisi. 30 kaki di belakang, 15 kaki di bawah, tanpa penyimpangan. Satu gerakan salah bisa membuat misi dibatalkan. Setelah 2 pengisian ulang tambahan dan lebih dari 15 jam terbang, pada pukul 15.30 waktu Amerika Serikat Timur, kelompok penyerang telah memasuki zona operasi, mendekati langit Irak. Di titik inilah operasi memasuki fase kritis. 4 jet tempur F-22 Raptor muncul dari ketinggian. Radar APG-77 mereka mengawasi langit hingga radius 200 mil sambil tetap nyaris tak terdeteksi. Dalam komunikasi singkat penuh sandi, pilot Raptor memastikan tidak ada ancaman. Disco 47, clear visual, no factor, artinya udara aman. Masing-masing F-22 membawa 8 misil udara ke udara, siap menjatuhkan pesawat Iran yang berani naik ke udara. Di belakang, 8
Lightning II bergerak sebagai pertahanan berlapis. Jika Angkatan Udara Iran memutuskan untuk bertempur malam itu, mereka akan menghadapi dua generasi kelima jet tempur paling mematikan di dunia. Tepat pukul 18.39 waktu Iran, pesawat pengebom pertama membuka ruang senjatanya. Sistem penargetan berbasis GPS menaut dengan beberapa satelit secara simultan, memberikan akurasi hingga 5 kaki. Peluncur senjata berputar untuk memposisikan GBU-57 di posisi peluncuran. Di bawahnya, Fordow terkubur dalam gunung batu setinggi 300 kaki. Namun, malam itu, sejarah geologi akan berubah secara permanen. Namun, serangan udara ini hanyalah bagian dari rencana yang lebih luas. 2 jam sebelumnya, pada pukul 17.00 waktu timur, jauh di perairan internasional, sebuah kapal selam rudal berpemandu, kemungkinan besar USS Georgia, telah mengambil posisi siaga. Georgia, yang semula adalah kapal selam rudal balistik, telah dikonversi menjadi SSGN dengan 154 peluru kendali Tomahawk Block 5. Kapal ini sendirian membawa lebih banyak rudal jelajah daripada seluruh armada kapal pengawal dalam satu gugus tempur. Pada kedalaman sekitar 60 kaki, tiang sensor optiknya naik ke permukaan untuk menyapu langit dan pantai. Radar Iran terlalu fokus pada Selat Hormuz dan Teluk Persia, gagal mendeteksi keberadaan kapal selam ini. Saat waktu peluncuran tiba, satu demi satu rudal Tomahawk ditembakkan dari tabung peluncuran vertikalnya. Setiap rudal terdorong oleh gas tekanan tinggi melesat keluar dari air seperti tutup botol yang meledak. Begitu keluar dari laut, roket pendorong menyala selama belasan detik, lalu dilepas, digantikan oleh mesin turbofan Williams F-17, mesin miniatur jet yang membawa rudal melintasi langit dengan kecepatan tinggi pada ketinggian rendah. Sebanyak 30 rudal meluncur malam itu, masing-masing menyusuri jalur yang dirancang untuk menghindari radar dan menyusup ke wilayah Iran pada ketinggian hanya 100 kaki. Dengan presisi tinggi, setiap rudal menyesuaikan posisi berdasarkan data satelit dan peta digital onboard. Mereka adalah lebih dari sekadar senjata, mereka adalah mata dan telinga. Dengan sistem komunikasi dua arah, Tomahawk ini mengirimkan gambar dan data intelijen secara langsung saat terbang, memungkinkan Komando Amerika Serikat memantau situasi secara real time. Waktu tempuh ke target utama di Isfahan adalah sekitar 2 jam. Rudal-rudal ini dirancang untuk menyerang lebih awal, mengacaukan sistem radar dan pertahanan udara Iran sebelum pesawat pengebom tiba. Sementara perhatian Iran tertuju ke langit tinggi, tempat siluet B-2 mungkin terlihat samar, rudal-rudal Tomahawk masuk dari arah yang tak terduga, di antara bukit dan hutan, di balik menara-menara komunikasi. Kapten kapal selam menyaksikan simbol rudal berubah dari segitiga biru menjadi ikon abu-abu saat mereka melewati cakrawala satu persatu, lalu menarik kembali kapal ke dalam lapisan termoklin, zona perubahan suhu laut yang membelokkan gelombang suara dan membuat deteksi akustik nyaris mustahil. Perannya dalam operasi Midnight Hammer selesai, tapi ledakan-ledakan yang ditinggalkannya baru saja akan mulai terdengar. Di atas langit malam Iran, 30 rudal jelajah sedang mencatat sejarah. Namun, sebelum pembom siluman B-2 melintasi perbatasan udara negara itu, Amerika Serikat telah lebih dahulu melepaskan satu langkah tambahan, serangan pendahuluan yang akan membuka jalan. Pada pukul 16.00 waktu timur, armada pesawat tempur terbesar sejak Perang Irak diluncurkan, mengapit B-2 dengan kekuatan luar biasa. Lebih dari 60 pesawat digelar dalam formasi laut besar-besaran, 4 F-22. Raptor menempati posisi tertinggi pada 50.000 kaki, disusul 8 F-35A di 35.000 kaki. Beberapa lusin FA-14 Super Hornet menempati lapisan berikutnya pada 25.000 kaki, dan 4 IE-14G Growler sebagai tulang punggung perang elektronik. Di bawah mereka,
lebih banyak Super Hornet berputar di atas Teluk Persia, siap memasuki pertempuran kapanpun diperlukan. Di udara Irak, pesawat tanker KC-35 dan KC-46 menyediakan bahan bakar, sementara pesawat intelijen RC-35 menyerap setiap denyut elektromagnetik dalam radius ratusan mil, membangun peta elektronik musuh secara real time. Dari segi taktik, F-35 dalam konfigurasi siluman udara ke udara penuh dipersenjatai 4 rudal AMRAAM bertugas sebagai pengintai pertama. Sementara itu, kekuatan pukulan sejati berasal dari 3 skuadron Super Hornet, beberapa bersenjata rudal anti radar AGM-88G, sisanya bertugas sebagai pengawal udara. 8 Growler menyediakan dukungan peperangan elektronik, siap membungkam radar pertahanan musuh. Gabungan kekuatan ini mampu menarget dan menyerang 2 kali lipat jumlah radar utama Iran, namun hanya akan menggunakan senjata seperlunya untuk menjaga fleksibilitas misi utama. Formasi udara ini tersebar sejauh 60 mil, menciptakan selimut deteksi dan penekanan elektronik yang saling menopang. F-35 dengan sistem peperangan elektronik AN/ASQ-239 melakukan pemetaan pasif terhadap pertahanan udara Iran sambil tetap tak terdeteksi. Informasi ancaman kemudian dikirim secara diam-diam melalui tautan data ke Super Hornet yang kemudian melakukan serangan dari jarak aman. Di selatan, IE-18G Growler memulai serangan elektroniknya. 3 pot ALQ-99 per pesawat menyemburkan gelombang pengacau sebesar 30 kW ke berbagai frekuensi, mengacaukan radar musuh. Layar radar Iran menampilkan jejak palsu, target yang menghilang, dan arah yang mustahil diprediksi. Ini adalah bentuk peperangan di era digital, di mana informasi adalah peluru. Pukul 17.32, sistem pertahanan udara S-300 di dekat Natanz melakukan kesalahan besar. Mereka mengaktifkan radar pengendali tembakan mereka dalam upaya menembus gangguan. F-35 segera mendeteksinya secara pasif, mengirim data ke Super Hornet yang langsung menembakkan rudal anti radar. Growler juga secara bersamaan menyasarkan gangguan reaktif untuk memastikan keberhasilan. Rudal AGM-88G meluncur dengan kecepatan Mach 2,5, mengingat lokasi radar bahkan setelah dimatikan. Saat rudal menghantam, sistem senilai jutaan dolar musnah dalam satu dentuman tajam. Super Hornet bekerja dalam tim, satu sebagai penanda target, yang lain sebagai penembak. Sistem pertahanan SA-15 yang mencoba berpindah posisi juga dihadang oleh F-35 dan Super Hornet. Kolaborasi antara pesawat generasi keempat dan kelima berjalan tanpa celah. Stealth berfungsi sebagai mata dan telinga, sementara pesawat tempur klasik menjadi tangan pemukul. Pada pukul 17.35, satu serangan berhasil diluncurkan. Beberapa radar dan sistem rudal hancur total, sementara sisanya memilih diam. Efek psikologis bahkan lebih kuat dari kerusakan fisik. Para operator Iran yang telah lama diberi peringatan tentang kemampuan CAD, Suppression of Enemy Air Defenses. Amerika sejak era Perang Teluk lebih memilih hidup daripada menjadi pahlawan. Di sisi lain, gangguan komunikasi mulai diluncurkan. Sistem pengacau mengintervensi komunikasi militer dari frekuensi rendah hingga tinggi. Saluran koordinasi darat menjadi sunyi. Bahkan jaringan telepon seluler sipil di sekitar target mengalami gangguan besar akibat limpahan interferensi. F-22 Raptor tetap waspada di ketinggian tinggi, mencari tanda-tanda jet Iran yang mungkin nekat mengudara. Tapi tak satu pun berani melawan. Super Hornet tetap berputar di wilayah udara yang telah ditentukan, sementara F-35 terus memperbarui peta pertahanan musuh secara langsung untuk penyerangan lanjutan. Pukul 17.39, setelah koridor udara bersih, formasi B-2 memulai tahap akhir serangannya.
langit telah dibuka lebar oleh kombinasi kekuatan 125 pesawat yang bekerja secara sinkron. Jalur selebar 50 mil dan dalam 200 mil kini menjadi zona operasi aman. Tidak ada rudal yang melesat ke arah mereka. Tidak ada pesawat Iran yang bahkan sempat menyalakan mesin. Pukul 17.40, pintu bom pesawat B-2 terbuka. Waktu telah tiba. GBU 57 pertama, bom penghancur bunker terbesar dalam persenjataan Amerika Serikat, dilepaskan dari ketinggian 45.000 kaki. Untuk sesaat, bom raksasa itu melayang di udara sebelum gravitasi menariknya ke bumi. Sirip penstabil terbuka secara otomatis dan sistem GPS mengunci koordinat target dengan presisi milimetris. Dengan bobot 30.000 pon, bom ini mulai melesat ke bawah dengan kecepatan 700 mil per jam. Kokpit pesawat merespons dengan sedikit guncangan akibat perubahan berat mendadak. Sistem kontrol otomatis menstabilkan B-2 seketika. Namun, kekuatan GBU 57 tidak hanya terletak pada masanya. Daya rusaknya berasal dari gabungan energi kinetik dan ledakan tertunda. Ketika bom menghantam permukaan, ia tidak langsung meledak. Sekering pintar menghitung waktu, menunggu hingga berada di kedalaman optimal sebelum memicu detonasi. Saat meledak 180 kaki di bawah tanah, 5.300 pon bahan peledak menghancurkan lapisan batu dan beton di sekitarnya. Ledakan membentuk rongga besar dengan tekanan lebih dari 100.000 PSI, 10 kali lipat kekuatan yang bisa ditahan beton pertahanan. Namun satu bom saja tak cukup untuk Fordow. Total 12 bom dijadwalkan menarget fasilitas itu secara berurutan. Setiap ledakan dirancang untuk menciptakan efek getaran yang saling mendukung, mengguncang struktur bawah tanah dari berbagai arah. B-2 lainnya mengikuti dalam formasi, menjatuhkan bom pada interval yang diatur agar tidak saling mengganggu efeknya. Bagi orang di darat, tampaknya seperti hujan meteor buatan. Kilatan cahaya disusul suara gemuruh menggelegar di langit pegunungan. Sementara itu di Natanz yang tidak terlalu dalam, hanya 2 bom dijatuhkan. Petugas persenjataan bahkan harus menghitung waktu pelepasan agar ledakan tidak saling membatalkan akibat interferensi gelombang kejut. Sekitar 700 meter dari sana, rudal Tomahawk yang diluncurkan dari kapal selam USS Georgia memasuki fase akhir. Kamera di hidung rudal mencocokkan medan yang dilalui dengan gambar yang telah diprogram. Sistem pencocokan adegan secara otomatis melakukan koreksi lintasan terakhir. Di Isfahan, pekerja malam mendengar raungan mendekat. Mesin turbofan kecil di dalam rudal mengeluarkan dengungan khas. Namun, pada kecepatan jelajah 550 mil per jam dan jangkauan pertahanan hanya 12 km, waktu reaksi hanya 49 detik, terlalu singkat untuk bereaksi. Tomahawk pertama menghantam gudang penyimpanan uranium heksafluorida pada pukul 19.05, diikuti 29 lainnya dalam waktu kurang dari semenit. Ledakan-ledakan itu bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi menciptakan awan beracun yang membuat area tersebut tidak bisa dihuni dalam waktu dekat. Sementara fasilitas terbakar di bawah mereka, pesawat B-2 mulai kembali ke pangkalan. Mereka membawa sisa bahan bakar 180.000 pon, cukup untuk bertemu kapal tanker dan pulang ke Missouri. Dalam waktu kurang dari 30 menit, 3 fasilitas nuklir utama Iran telah dihancurkan. Tak satu pun sistem pertahanan berhasil merespon. Tidak satu pun jet tempur Iran sempat lepas landas. Elemen kejutan sepenuhnya milik Amerika. Dalam waktu 25 menit, operasi militer yang dirancang selama bertahun-tahun mencapai tujuannya, membawa program nuklir Iran kembali ke titik nol. Sesuatu yang gagal dicapai oleh 7 presiden sebelumnya, malam ini dilakukan dalam satu kali serangan.